Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Afi selaku dosen pembimbing akuntansi biaya, lalu dan teman-teman yang berbahagia. Izinkan kami untuk memaparkan hasil diskusi kami tentang tugas akhir akuntansi biaya harga pokok proses Rayap Karyo Furniture. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok dari kelompok 1, yaitu ada Alvina Husna Mufida, NPM 21201040443, lalu ada saya sendiri, Agus Kefadila, 21101040415, dan Fuad Andrian, 21201040559, lalu yang terakhir ada Mia Audina, NPM 21201040449. Informasi mengenai UMKM Rayap Karyo Furniture ini, nama usaha Rayap Karyo Furniture berdiri sejak September 2019, nama pemilik Muhammad Hasan Sugdi, alamat Tempur Sari 1, RT 9, RW 2, Tempur Sari, Kecamatan Candi Mulyo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, jam kerja dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, pemasaran melalui sosial media Instagram, WhatsApp, dan website, jumlah karyawan 1 orang. Data yang diperoleh yaitu jenis barang, meja TV ukuran 172 x 43 x 11, modal awal berupa mesin dan alat karena sistem pemesanan pre-order, lalu untuk bahan baku tergantung pesanan yang dibutuhkan, kapasitas waktu untuk jam mesin 2 jam per hari, dan untuk tahun yaitu 3 tahun untuk kapasitas mesin. Lalu ukuran multiplex atau kayu 1,22 x 2,44 meter. Biaya tenaga kerja 60.000 per hari. Bekerja selama 7 hari. Jadi total biaya tenaga kerja 420.000. Lalu ada harga jual 2.500.000. Ongkos kirim 100.000 dan biaya listrik 100.000 per bulan. Lalu untuk perhitungan bahan baku, yang pertama ada handle sebanyak 5 pieces. 1 pieces harga 12.500 dan total harga 62.500. Relaci 3 pieces 91.000. Engsel 2 pieces satuannya 19.500, total 39.000. Melamin 1 lembar 158.500. HPL motif 1 pieces 188.000. HPL motif 2 1 pieces 210.000. Multiplex 1 pieces 225.000. Dibutuhkan 2 pieces, jadi total harga 450.000. HPL putih 1 pieces 110.000. Jadi total untuk bahan baku yaitu 1.309.000. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh Mbak Mia Audina. Baik, terima kasih Mbak Ega atas pemaparannya. Selanjutnya saya akan melanjutkan untuk perhitungan bahan penolong. Yang pertama ada minyak pembersih 1 liter dengan harga 20.000. Lap kain 1 pieces dengan harga 15.000. Lem 2,5 kg dengan harga 150.000. Scrap 1.000 pieces dengan harga 110.000. Paku 1 kg dengan harga 20.000. Lem kayu 5 kg dengan harga per piecesnya harga per kilogramnya 27.000 dengan total 135.000. Lalu total secara keseluruhan yaitu 450.000. Bisa di next Mbak Eka. Selanjutnya ada peralatan. Yang pertama ada circular saw seharga 1.500.000. Lalu trimmer dengan harga 800.000. Bor listrik 600.000. Bor baterai 600.000. Palu 50.000. Cutter 20.000. Lalu total harga keseluruhan yaitu 3.570.000. Selanjutnya, perhitungan penyusutan. Cutter dengan masa guna 1 tahun atau sama dengan 365 hari. Penyusutan cutter, 25.000 dibagi
365 hari sama dengan 68,493 digunakan dalam 7 hari dengan total Rp479.420. Lalu masa guna 2 tahun dengan penyusutan selama 2 tahun 50.000 dibagi 2 sama dengan 25.000. Penyusutan per tahunnya 25.000 dibagi 2, lalu dibagi lagi dengan harinya 365 sama dengan 34,2465 digunakan dalam 7 hari dengan total Rp239,7260. Penyusutan mesin, masa guna 3 tahun. 3.500.000 dibagi 3 sama dengan 1.166.666 dibagi 3 sama dengan 888,88 dibagi 365 sama dengan 1 juta sama dengan 1.065,4490 digunakan dalam 7 hari menjadi sebesar 7.458,1430. Lalu dengan total penyusutannya sebesar 8.177.000 dibulatkan. Lalu selanjutnya ada biaya tenaga kerja langsung. Jam kerja dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, berarti 9 jam dikali 7 hari sama dengan 63 jam. Gaji sama dengan 60.000 dikali 7 hari sama dengan 420.000. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Mbak Afina Husna. Baik, terima kasih Mbak Mia Audina. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu biaya overhead pabrik. Nah, untuk biaya overhead pabrik ini terdiri dari penyusutan sebesar Rp8.177, bahan penolong Rp450.000, biaya listrik Rp100.000 dibagi 30 dikali 7, yaitu Rp23.333. Sehingga total BOP-nya yaitu Rp481.510. Kemudian untuk kartu harga pokoknya, yakni bisa dilihat dalam layar berikut, Rayap Kayu Furniture dengan kartu harga pokoknya, pesanan nomor 101 jenis produk meja TV, tanggal pesanan 29 April 2022, tanggal selesai 5 Mei 2022, pemesanan dari Bapak Slamet, sifat pemesanan segera, jumlahnya 1 unit, harga jualnya 2.500.000. Untuk rinciannya sebagai berikut, untuk BBB atau biaya bahan baku, handle 62.500, rel laci 91.000, engsel 39.000, melamin 158.500, HPL motif 1 188.000, HPL motif 2 210.000, multiplex 450.000, HPL putih 110.000 sehingga jumlah dari BBB yaitu 1.309.000. Kemudian biaya tenaga kerja langsung atau BTKL yaitu sejumlah 420.000 dengan total yaitu 420.000. Untuk BOP terdiri dari penyusutan 8.177, bahan penolong 450.000, biaya listriknya 23.333 sehingga menghasilkan total Rp481.510. Sehingga untuk jumlah total biaya produksi dari kartu harga pokok ini yaitu Rp2.210.510. Oke, lanjut untuk jumlah biaya produksi. Untuk jumlah biaya produksi, setiap satu pesanan, yaitu terdiri atas BBB, biaya bahan baku, sebesar Rp1.309.000, biaya tenaga kerja langsung atau BTKL Rp420.000, biaya overhead pabrik atau BOP sebesar Rp481.510, dengan total biaya produksi sebesar Rp2.210.510.
Kemudian untuk harga jualnya, nah di sini harga jual per pesanan sudah ditentukan dari awal oleh penjual yakni sebesar 2.500.000 per unit. Selanjutnya, untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan kami yaitu Mas Fuad Andrian. Baik, selanjutnya untuk jurnal sendiri, yang pertama ada mencatat pemakaian bahan baku dengan persediaan barang dalam proses sebesar 1.309.000 di debit, 309.000 di kredit. Kemudian untuk mencatat pembebanan biaya tenaga kerja dengan persediaan barang dalam proses sebesar 420.000 di debit, dan selanjutnya gaji dan upah sebesar 420.000 di kredit. Kemudian untuk mencatat biaya overhead pabrik, persediaan barang dalam proses sebesar 481.510 di debit, dan biaya overhead pabrik sebesar 481.510 di kredit. Kemudian untuk mencatat persediaan produk jadi, untuk persediaan barang jadi sebesar 2.210.510 di debit, BDP dan BBB sebesar 1.309.000 di kredit. Kemudian ada BDP dan BTKL sebesar 420.000 di kredit, dan BDP dan BOP sebesar 481.510 di kredit. Untuk lanjutan jurnalnya, selanjutnya adalah mencatat harga pokok penjualan. Dengan harga pokok penjualan sebesar 2.210.510 di debit, dan persediaan barang jadi sebesar 2.210.510 di kredit. Kemudian untuk mencatat penerimaan kas dengan jumlah kas sebesar 2.500.000 di debit dan penjualan sebesar 2.500.000 di kredit, sehingga didapatkan total sebesar 9.131.530 rupiah. Selanjutnya adalah laporan laba rugi. Laporan profitabilitas pesanan Rayap Kayu Furniture. Yang pertama ada produk yaitu meja TV dengan kuantitas 1 dan besar penjualannya 2.500.000 dengan harga pokok 2.210.510 rupiah, dan laba kotornya adalah 289.490 rupiah. Diperoleh dengan penjualan sebesar 2.500.000 dan harga pokok penjualannya sebesar 2.210.510, dan diperoleh laba kotornya adalah 289.490. Kemudian ada beban operasional meliputi dan diperoleh juga laba bersihnya adalah 189.490 rupiah. Selanjutnya adalah dokumentasi dari Rayap Kayu Furniture. Dapat dilihat teman-teman di PowerPoint. Dapat disimpulkan bahwasanya Rayap Kayu Furniture hanya berproduksi ketika menerima pesanan saja. Kalau tidak dapat pesanan, maka Rayap Kayu Furniture tidak akan produksi. Selanjutnya, untuk UMKM yang kita teliti ini merupakan UMKM kelas menengah ke bawah dan merupakan UMKM rumahan, yang dimana pemilik usaha dari UMKM ini perlu menerapkan pembukuan yang lebih rinci. Pemilik UMKM ini mengambil keuntungan dari penjualan bahan baku, kemudian memperkirakan keuntungan yang akan diambil. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya serahkan lagi ke Mbak Ega. Baik, terima kasih Mas Fuad.
Mbak Dina dan juga Mbak Afina tadi. Demikian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.